Halo, kali ini kita akan belajar mengenai market atau pasar. Nah, sebelum beranjak lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Anissa Fauzia, bisa dipanggil Anissa. Saya adalah seorang social enterprise enthusiast yang berlatar belakang manajemen bisnis. Saat ini, saya adalah managing director dari Tree Upcycle, sebuah usaha sosial di Bali yang menggunakan limbah kain untuk mengkampanyekan gaya hidup sadar dan bumi yang lebih hijau. Selain itu, saya juga adalah training manager di Plastic Bank Indonesia, sebuah platform aplikasi yang membangun ekosistem daur ulang plastik untuk menanggulangi permasalahan limbah plastik yang ada di dunia. Jadi, memang selama 5 tahun terakhir, perjalanan saya penuh dengan pengalaman di startup usaha sosial. Jadi, semoga di materi kali ini teman-teman bisa belajar banyak ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi peluang. Nah, sebenarnya apa sih itu peluang? Peluang adalah serangkaian keadaan yang menguntungkan yang menciptakan kebutuhan akan produk, layanan, atau bisnis baru. Nah, pada umumnya juga wirausahawan mengenali peluang dan mengubahnya menjadi bisnis yang sukses. Sebagian besar wirausahawan memulai usaha dengan dua tipe rangsangan. Tipe yang pertama adalah rangsangan internal. Seorang wirausahawan dengan tipe rangsangan ini mengenali masalah atau celah peluang dan menciptakan bisnis untuk mengatasi masalah atau mengisi celah yang ia temukan. Contohnya adalah Nadiem Makarim, founder Gojek yang pada waktu itu melihat masalah transportasi di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta yang penuh dengan kemacetan. Nadiem terinspirasi dari teknologi aplikasi yang sebenarnya sudah ada, yaitu Uber. Dia sadar nih bahwa dengan teknologi yang sama, ternyata bisa loh diterapkan di Indonesia. Bedanya kalau Uber menggunakan mobil, Gojek menggunakan motor atau ojek pada saat pertama kali launching. Tipe yang kedua adalah rangsangan eksternal. Wirausahawan dengan rangsangan eksternal memutuskan untuk mendirikan perusahaan lalu kemudian mencari dan melihat peluangnya. Hingga kemudian bisnisnya menemukan tempat yang tepat. Jadi, terlepas dari bagaimana cara wirausahawan terangsang untuk membuat usahanya sendiri, yang namanya peluang baru pastinya sulit untuk ditemukan. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan pengusaha baru dalam proses menemukan peluang adalah dengan memilih produk atau layanan yang sudah tersedia saat ini, yang disukainya, lalu kemudian membuat bisnisnya sendiri dengan versi yang dianggapnya sedikit lebih baik. Memang sih cara ini terdengarnya cukup masuk akal gitu, tapi nyatanya tidak banyak yang bisa bertahan lama. Contohnya saat pada waktu bisnis kopi kekinian mulai merebak. Banyak sekali kan brand-brand kopi lain yang bermunculan tuh. Ada yang menambah varian rasa, ada yang packagingnya lebih menarik, ada yang harga jualnya sangat murah, macam-macam pokoknya. Tapi at the end, yang bertahan sampai sekarang itu tidak banyak. Kenapa? Karena brand-brand lain yang bermunculan itu sebenarnya tidak benar-benar mendapatkan peluang yang cukup besar dari awal. Intinya, ketika kita mau buka usaha atau berbisnis, jangan hanya meniru dan memodifikasi apa yang sudah ada di pasar. Tapi kita juga harus lihat nih, seberapa besar sebenarnya peluangnya. Apakah peluangnya masih cukup besar atau jangan-jangan sudah sangat kecil karena sudah terlalu banyak pemain. Perlu dicatat bahwa kunci untuk menemukan peluang adalah mengidentifikasi produk atau layanan yang dibutuhkan dan ingin dibeli orang, bukan produk yang ingin dibuat dan dijual oleh pengusahanya. Perlu dicatat juga ya bahwa sebuah ide itu belum tentu memiliki peluang yang bagus. Di gambar ini dijelaskan bahwa peluang itu memiliki 4 elemen penting yang menentukan kualitasnya. Yang pertama adalah atraktif atau menarik. Artinya, semakin menarik sebuah peluang, tandanya peluang tersebut semakin besar. Lalu yang kedua adalah timely atau ada dan hadir di waktu yang tepat. Sebuah peluang itu kemungkinan tidak besar jika hadir di waktu yang salah, gitu maksudnya. Lalu yang ketiga itu adalah durable atau tahan lama. Artinya peluang ini bisa terus ada dalam jangka waktu yang cukup lama.
Dan yang terakhir, produk, layanan, atau bisnis ini harus dapat menciptakan atau menambah nilai untuk pembeli atau penggunanya. Intinya sih harus berguna dan menjadi solusi untuk yang menggunakan. Karena jika tidak, siapa dong yang akan jadi customer-nya? Oke, itu tadi 4 hal yang harus diperhatikan saat kamu sedang mencari peluang usaha. Tapi selain 4 poin tadi, ada juga yang namanya opportunity window atau jendela peluang. Istilah jendela peluang adalah kiasan yang menggambarkan periode waktu di mana sebuah usaha dapat memasuki pasar atau market baru. Jadi, setelah pasar untuk produk baru itu terbentuk, maka saat itulah jendela peluangnya terbuka. Saat seperti itulah usaha bisa masuk dan membangun posisi yang menguntungkan. Nantinya pada titik tertentu sebuah market atau pasar sudah mulai penuh karena pemainnya sudah sangat banyak. Saat itulah jendela peluang sudah mulai tertutup. Sebagai contoh, dulu saat internet mulai mudah diakses dan smartphone mulai hadir dan orang-orang mulai marak berbelanja online, Tokopedia melihat jendela peluang terbuka lebar dan hadir menjadi salah satu platform marketplace pertama di Indonesia di tahun 2009. Saat itu, peluang yang dilihat Tokopedia sangat berkualitas karena memenuhi 4 elemen penting yang tadi sudah dibahas. Tokopedia hadir di saat yang sangat tepat dan dengan mudah menarik para penjual dan pembeli untuk menggunakan marketplace mereka. Selain itu, Tokopedia juga menyadari bahwa kebiasaan belanja online akan menjadi masa depan, bukan hanya tren sesaat. Setelah Tokopedia, muncullah berbagai macam marketplace platform di Indonesia seperti Bukalapak, Lazada, Shopee, Blibli, dan banyak lagi yang lainnya hingga mulai tidak terhitung. Marketplace yang bermunculan tersebut saat itu berusaha sangat keras untuk mengalahkan Tokopedia yang pada waktu itu sudah menjadi marketplace nomor 1. Segala cara dilakukan mulai dari menyediakan gratis ongkos kirim hingga diskon kilat. Tapi saat ini mungkin kalau di Indonesia ketika orang mau belanja online pilihannya hanya 2 yang utama, yaitu Tokopedia atau Shopee. Inilah yang dinamakan jendela peluangnya sudah mulai tertutup karena sudah terlalu banyak pemainnya. Nah, jadi teman-teman, penting untuk dipahami bahwa ada perbedaan antara peluang dan ide. Ide hanyalah sekedar pemikiran, kesan, atau gagasan. Dan sebuah ide bisa jadi tidak memenuhi kriteria sebuah peluang. Ada banyak usaha yang gagal bukan karena wirausahawannya yang tidak bekerja keras, melainkan karena tidak ada peluang yang nyata pada saat memulai. So, sebelum tertarik dengan ide bisnis, penting sekali untuk memahami apakah ide tersebut memenuhi kebutuhan dan memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah peluang. Oke, dari tadi kita udah ngomongin banyak nih tentang peluang, tapi gimana sih sebenarnya cara untuk bisa melihat dan mengidentifikasi peluang yang sebenarnya ada banyak sekali di sekitar kita? Ada 3 pendekatan yang biasanya digunakan pengusaha untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dipilih oleh usaha baru mereka, yaitu 1. Mengamati tren, yang kedua, memecahkan masalah, dan yang ketiga, melihat kesenjangan atau gap yang ada di pasar. Begitu seorang pengusaha memahami pentingnya setiap pendekatan, dia akan lebih mungkin untuk mencari peluang dan ide yang sesuai dengan profil usahanya masing-masing. Oke, mari kita bahas dari yang pertama, yaitu dengan mengamati tren. Cara pertama untuk mengidentifikasi peluang adalah dengan mengamati tren dan mempelajari bagaimana tren dapat menciptakan peluang bagi pengusaha. Nah, jadi ketika kita mengamati keadaan ya, kita akan menjadi orang yang lebih menyadari sesuatu lebih awal. Dan ketika kita menyadarinya lebih awal, artinya kita mempunyai peluang yang lebih besar dibandingkan yang lain yang mengetahuinya belakangan. Tren yang paling penting untuk diikuti adalah tren ekonomi, tren sosial, perkembangan teknologi, dan politik atau perubahan peraturan. Jadi sebagai wirausahawan atau calon wirausahawan sangat penting untuk tetap waspada terhadap perubahan di bidang-bidang tersebut. Saat memantau tren untuk ide bisnis baru, ada 2 hal yang perlu diingat. Pertama, penting untuk membedakan antara tren dan mode. Bedanya, tren ini jangka waktunya lebih panjang, sedangkan mode jangka waktunya lebih musiman.
Bisnis baru sangat disarankan untuk melihat tren yang jangkanya panjang, dan kemudian jika usahanya sudah mulai stabil, bisa mulai mengambil keuntungan dari mode musiman juga. Hal kedua yang harus diingat, meskipun kita membahas setiap tren ini secara individual, tren-tren ini akan saling berhubungan dan harus dipertimbangkan secara bersamaan saat melakukan brainstorming ide bisnis. Oke, sekarang kita bahas contoh-contoh tren yang bagus untuk kita ikuti dan bagaimana masing-masing faktor ini bisa membantu kita menemukan peluang bisnis. Yang pertama adalah tren ekonomi. Dengan memantau tren ekonomi, kita bisa melihat pasar mana sih yang cocok untuk dimasuki dan mana yang harus dihindari. Beberapa contoh tren ekonomi adalah 1. Keadaan ekonomi masyarakat Indonesia. Poin ini mencakup hal seperti apakah pengeluaran konsumen naik atau turun, terus apakah harga properti sedang di atas atau di bawah, apakah perdagangan internasional sedang kuat atau lemah, atau misalnya kalau kita lihat suku bunga juga ya bisa dilihat apakah sedang stabil, turun, atau justru meningkat. Ketika pendapatan pribadi masyarakat sedang meningkat, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan dan bersedia membeli produk dan layanan yang mereka anggap memiliki nilai lebih. Hal seperti ini bisa menjadi pertanda baik nih bagi perusahaan rintisan atau startup yang menyediakan produk atau layanan jenis baru. Nah, jika pendapatan pribadi sedang turun, bukan berarti kita nggak bisa jualan loh teman-teman, bukan berarti kita nggak bisa launch bisnis kita. Tapi bisa jadi ini adalah peluang kalau Anda ingin meluncurkan produk yang bisa membantu orang-orang untuk lebih berhemat. Yang kedua adalah pola konsumsi masyarakat. Siapa sih yang memiliki uang untuk dibelanjakan dan untuk apa mereka membelanjakannya? Misalnya, jika ada peningkatan jumlah wanita di data tenaga kerja dan terjadi peningkatan pendapatan, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh pada toko online yang menjual pakaian yang menjadikan wanita kantoran sebagai target pasarnya. Nah, pemahaman tentang tren ekonomi juga bisa membantu mengidentifikasi area yang harus dihindari. Misalnya saat pandemi COVID-19 terjadi, di mana orang-orang dilarang untuk berpergian dan kehilangan mata pencahariannya. Nah, tentunya jika ide kamu adalah membuat bisnis di bidang hospitality, akan sangat bijak jika ditunda. Selanjutnya adalah tren sosial. Seringkali alasan keberadaan suatu produk atau jasa justru lebih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial daripada kebutuhan akan fungsi produk itu sendiri. Kita bisa perhatikan saat mengamati tren sosial bahwa perubahan cara orang berperilaku akan mengubah prioritas mereka. Tentunya perubahan ini mempengaruhi bagaimana produk dan layanan yang akan dibuat dan dijual. Berikut adalah beberapa contoh tren sosial yang saat ini mempengaruhi bagaimana sih individu berperilaku dan menetapkan prioritas mereka. Seperti misalnya penuaan populasi. Terus misalnya lagi keanekaragaman produk yang semakin meningkat. Ada juga kita bisa pantau generasi milenial yang memasuki dunia kerja. Terus ada lagi pertumbuhan penggunaan perangkat seluler, meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kebugaran, terus bisa juga meningkatkan dorongan produk dan energi ramah lingkungan. Nah, masing-masing tren ini memberikan dorongan untuk ide bisnis baru. Contohnya, saat ini manusia sendiri makin sadar nih bahwa keadaan lingkungan di bumi mulai buruk. Bahkan muncul istilah pemanasan global hingga perubahan iklim yang membuat demand untuk produk dan energi ramah lingkungan semakin meningkat. Riset Nielsen membuktikan bahwa 73% masyarakat global pasti atau mungkin akan mengubah perilaku mereka demi bumi yang lebih baik. Sehingga bisnis-bisnis besar pun mulai memikirkan cara untuk membuat produknya menjadi lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah tren kemajuan teknologi yang seringkali sejalan dengan perubahan ekonomi dan sosial untuk menciptakan peluang. Misalnya nih, ada banyak tumpang tindih antara peningkatan fokus pada kesehatan dan kesejahteraan besertaan dengan teknologi. Seperti misalnya alat Fitbit Charge 2 dan Jawbone Up, itu alat-alat yang bisa membantu orang-orang untuk memelihara gaya hidup sehat dengan memantau gerakan dan kebiasaan tidur mereka. Kemajuan teknologi ini juga tentunya dapat memberikan peluang untuk membantu orang melakukan tugas sehari-hari dengan cara yang lebih baik atau lebih nyaman.
Saat ini bahkan self-driving car atau mobil setir otomatis sudah mulai bermunculan dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI dan Augmented Reality atau AR. Jika teknologi self-driving car sangat efisien, suatu hari mungkin tidak akan ada lagi yang namanya profesi supir. Jika hal ini terjadi ya, kira-kira bisnis apa yang Anda pikirkan bisa cocok untuk diluncurkan? Yang terakhir adalah isu politik dan peraturan perubahan yang bisa juga memberikan inspirasi untuk ide bisnis. Contoh peraturan lainnya adalah PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang digalangkan guna mencegah penyebaran COVID-19 yang sangat berpengaruh pada hampir seluruh industri di Indonesia atau bahkan di dunia. Salah satu yang terkena dampak terburuk adalah industri pariwisata, sedangkan industri logistik malah meningkat 30% di tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Dengan hadirnya pandemi, banyak usaha yang berguguran, tapi tentunya juga banyak yang baru bermunculan. Itulah 4 tren yang harus kita pantau secara reguler. Di zaman seperti ini tentunya sangat mudah ya mendapatkan informasi-informasi tentang tren dan isu, tapi perlu diingat bahwa kita juga harus pintar-pintar nih mengolah informasi yang kita dapatkan. Terkadang tidak semua yang diberitakan itu berdasarkan fakta yang nyata loh. Jadi kita harus berhati-hati agar tidak menyerap informasi yang membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan cara kedua untuk mengidentifikasi peluang, yaitu dengan mengenali masalah dan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Masalah dapat ditemukan dengan mengamati tantangan yang orang temui dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, Jonathan Sudarta yang saat itu melihat adanya banyak tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi dan fasilitas kesehatan, sehingga banyak orang yang sakit dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Melihat masalah tersebut, Jonathan memiliki ide untuk membuat sebuah platform aplikasi di mana orang-orang bisa melakukan konsultasi online dengan dokter. Akhirnya lahirlah Halodoc yang hingga kini semakin berkembang bisnisnya, hingga bisa menebus obat secara online loh. Sejak pandemi COVID-19 di tahun 2020, jumlah transaksi di Halodoc meningkat hingga 300%. Saat ini, Halodoc memiliki banyak fitur tambahan seperti pengecekan mandiri COVID-19, membooking janji temu dengan dokter, dan lain-lainnya. Artinya, sudah terbukti bahwa Halodoc memang telah menjadi solusi untuk kemudahan akses konsultasi kesehatan bagi masyarakat Indonesia tentunya. Dengan mengamati sebuah masalah, kita dapat mengenali ide bisnis. Tetaplah konsisten dalam mengamati, Anda sendiri pasti juga punya masalah kan? Nah, siapa tahu masalah Anda juga adalah masalah jutaan orang lainnya, yang jika Anda temukan solusinya, itu bisa menjadi ide bisnis yang menjanjikan. Cara yang ketiga untuk mendapatkan peluang bisnis adalah dengan melihat kesenjangan atau gap yang ada di pasar. Misalnya, salah satu produk tertentu yang dibutuhkan atau diinginkan tidak tersedia di lokasi tersebut atau belum tersedia sama sekali. Salah satu contoh yaitu Burgreens, sebuah restoran pionir di Indonesia yang menyajikan makanan vegan yang sehat asal Jakarta. Sebelum tahun 2013, menemukan restoran khusus makanan vegan di Indonesia itu masih sangat sulit, bahkan di Jakarta sekalipun. Alternatif yang ada pada saat itu adalah mengunjungi restoran Chinese. Kesulitan tersebut akhirnya menginspirasi Helga Angelina Cahyadi dan Max Mandias untuk mendirikan Burgreens. Kebetulan keduanya adalah memang konsumen makanan vegan dan kesenjangan inilah yang mereka temukan. Burgreens merupakan restoran masakan vegan yang dirancang khusus untuk lidah orang Asia. Meski menunya terfragmentasi, menariknya basis pelanggan terbesarnya itu bukan vegetarian, melainkan orang-orang yang sadar terhadap kesehatan dan memilih untuk mengurangi konsumsi daging untuk alasan kesehatan dan juga lingkungan. Kesenjangan di pasar umumnya dikenali ketika orang mulai frustasi karena tidak dapat menemukan produk atau layanan yang mereka butuhkan. Dan mereka menyadari ternyata orang lain memiliki masalah yang sama. Tentunya ada banyak usaha lainnya yang bisa menjadi contoh dalam mengamati kesenjangan atau gap yang ada di pasar. Yang ingin saya sampaikan di poin ini adalah bagaimana kita bisa membuat produk atau jasa yang sedikit lebih baik, tapi juga sedikit berbeda dari yang sudah ada.
Itu tadi 3 cara untuk mengidentifikasi peluang ya teman-teman. Satu hal yang harus kita perhatikan sebagai pengusaha dalam menjalankan peluang bisnis, terlepas dari apakah peluang itu didapat dari perubahan tren yang ada, dari memecahkan masalah, atau menemukan gap di pasar, tentunya peluang bisnis yang baik adalah peluang yang dijadikan bisnis nyata. Peluang ada di mana-mana. Ide bisnis juga tentunya bermacam-macam. Tapi perlu dicatat bahwa ide harus memiliki peluang dan peluang harus memiliki kualitas. Gimana jadinya kalau punya ide tapi ternyata nggak fit dengan yang dibutuhkan orang-orang? Siapa dong yang mau jadi customer-nya? Oke, sampai sini dulu pembelajaran tentang mengidentifikasi peluang. Semoga bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Saya Anissa, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.